Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Tamara Pratiwi. Alhamdulillah kemarin aku udah tayang lagi. Udah tayang lagi. Berhubung juga ada beberapa chat di DM aku yang nanya tentang MC, dan banyak sekali mungkin ya yang maaf terpending, maaf juga yang jarang aku balas. Bukan sok sibuk, cuman karena memang aku ada kerjaan nih ataupun amanah yang harus aku kerjakan. Terima kasih udah respon, terima kasih udah mau komen yang terbaik ataupun request. Dan selanjutnya, sebelum aku lanjut ke MC, TV dan radio atau yang lain sebagainya ataupun beasiswa, aku jawab pertanyaan yang ini dulu. Kenapa sih aku sempat memilih radio daripada menjadi HRD? Jadi setelah aku lulus kuliah, setelah lulus sidang, itu aku dapat kesempatan untuk masuk bergabung menjadi HRD di salah satu perusahaan yang ada di Pekanbaru. Dan sebenarnya menjelang wisuda malahan aku udah keterima di salah satu perusahaan tersebut. Jadi sembari kuliah, sembari di radio, sembari juga di HRD, aku menyempatkan untuk membagi waktu gimana caranya menjadi HRD dan juga menjadi radio. Menjadi penyiar di radio ya Allah. Nah, alhamdulillah ternyata aku lulus menjadi salah satunya bagian recruitment and development, itu R&D di salah satu perusahaan ternama di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah ya. Aku nggak nyangka juga dari beberapa banyak yang ikut serta untuk tes. Itu pertama tesnya adalah ngisi form gitu kan, wawancaranya itu aku kalau nggak salah lama banget, jam 4 sampai jam setengah 6 ataupun mungkin jam 6 kurang. Masya Allah luar biasa itu wawancaranya, sama salah satu HRD-nya juga, tapi bagian koordinator yang lebih tinggi daripada bagian karyawan yang lain di HRD tersebut. Terus aku tes, besok paginya aku langsung dikabari untuk ngikutin psikotes. Nah, kelemahan aku itu adalah psikotes. Aku tuh bukannya nggak bisa menjawab psikotes ya, walaupun mungkin kalau sebagian orang psikotes itu adalah hal yang mudah, tapi bagi aku membutuhkan waktu. Jadi aku mempunyai kelemahan di situ. Terus habis itu aku ngerjain psikotes dan jawaban-jawaban yang lainnya, soal-soal yang lain itu hampir 2 jam. 2 jam guys, 2 jam. Masya Allah luar biasa. 2 jam aku kerjain. Karena di waktunya cuma segitu, aku kerjain beratusan soal, dan akhirnya 2 hari atau 3 hari kemudian aku ditelepon lagi untuk bisa wawancara sama manajernya. Aku wawancara hari itu, hari ketika aku dipanggil, aku udah siap pakai blazer, pakai kemeja di dalamnya guys. Aduh ya Allah. Wawancara 1,5 jam kalau nggak salah sama manajernya dengan meyakinkan. Karena bagi aku kan aku juga belum tahu ya perusahaannya gimana. Jadi aku harus memberikan terbaik dengan semua yang aku punya dan yang aku akan lakukan ketika bergabung dengan perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah ternyata hari itu juga aku langsung diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi HRD di salah satu perusahaan tersebut. Wow, karena memang perusahaan ini kan cabangnya banyak ya, di Pekanbaru, Dumai, Batam, di banyak pokoknya di sekitar di situ. Pokoknya mungkin teman-temannya aku yang sudah pernah ngobrol sama aku udah tahu perusahaan tersebut, tapi yang belum tahu aku bergabung di perusahaan mana nggak mungkin aku bilang juga. Nah, perusahaan tersebut bagus, udah terkenal. Ini bagian makanan ya. Nah, aku yang mungkin bagi karyawan yang menetap di sana itu adalah pekerjaan yang cocok. Tapi bagi aku dan mungkin ada beberapa teman yang resign dari situ, bukan nggak cocok, tapi gimana ya, sistem kerjanya itu bagi aku kurang pas dengan berapa yang harus didapatkan gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu berapa harus kita dapatkan, dan juga kita bagaimana caranya bekerja di sana, apa aja yang kita lakukan. Jadi selama di sana aku dapat kerja itu kayak perharinya dulu, perharinya itu sekitar 3 minggu lebih sebelum kita mengajukan atau kita diberikan kontrak 1 tahun. Nah, 3 minggu tersebut aku diberikan kesempatan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja aku, bagaimana caranya menghadapi karyawan yang di bawah, maksudnya yang bagian store, yang bagian krunya, bagian helper dan lain sebagainya, satpam juga iya. Terus bagaimana caranya berhubungan dengan kontrak
pasal dan sebagainya, bahkan itu kan bukan jurusan aku ya, aku komunikasi, tapi di situ aku belajar luar biasa. Itu perusahaan juga mengajarkan banyak hal. Terus aku training juga karena aku kan bagian recruitment dan juga development. Jadi aku kayak bagaimana caranya rekrut ke karyawan hingga di training, hingga apakah dia pantas untuk bisa melanjutkan ke kontrak atau tidak. Jadi aku di sana belajar, ngasih materi, dan aku belajar lagi banyak sekali manfaat yang aku dapatkan di sana. Namun ya itulah, namanya juga nyaman ya, definisi nyaman itu beda. Akhirnya aku mengusulkan dan mengajukan untuk berhenti karena aku juga belum kontrak. Dan risikonya adalah kalau kita kontrak 6 bulan, itu 6 bulan itu kita kalau misalnya keluar atau gak nyaman sebagainya, kita akan penalti. Aku bukannya gak mau akan membayar tersebut, tapi kan pekerjaan itu adalah ibadah ya. Kecintaan kita, ya apa yang kita lakukan nyaman, bukan hanya sekedar uang itu memang iya butuh, tapi bagaimana caranya kita kerja itu nyaman dan kita pengen kerja lagi gitu, atau mungkin kerjaan tersebut tuh membawa keberkahan di kita gitu. Aku udah berusaha membuat nyaman di sana dengan rutinitas aku yang aku lakukan, bahkan masuknya kan jam 8 kan, nah aku tuh datang jam 7.30-an lebih, jadi aku punya 30 menit waktu untuk mempersiapkan diri aku kerja. Mau itu aku sholat dulu, mau mungkin itu aku sarapan dulu, atau mungkin aku mengecek semua kerjaan aku yang belum selesai. Aku udah berusaha untuk itu. Aku berusaha yakinkan hati aku harus bisa untuk fokus di kerjaan ini gitu. Bukan aku nggak seimbang sama radio, bukan. Karena radio aku jamnya malam juga, Sabtu dan Minggu 2 kali siaran. Jadi aku nggak ngerasa kerjaan tersebut di radio mengurangi kerjaan aku di HRD tersebut gitu. Jadi itu aku harus seimbang dan juga bagi rata, adil, nggak ada yang dibeda-bedain gitu. Malahan juga di HRD aku lebih berusaha untuk belajar semuanya gitu. Aku belajar, dan ya begitulah. Kalau misalnya nggak nyaman, aku balik lagi. Aku udah berusaha tanya ibu, aku udah isi istiqoroh juga apakah pekerjaan ini cocok buat aku atau enggak gitu. Karena kalau 6 bulan aku ngerasanya, aku bener jujur, kalau nggak nyaman ya aku nggak nyaman, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan aku nggak nyaman di sana. Dari ya, tidak mungkin aku kupas di sini semuanya karena itu kan juga kode jurnalistik kalau menurut Ustadz Somad ya, nggak boleh dibilang juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau daftar di situ silahkan, karena beda orang. Nggak cocok di aku belum tentu nggak cocok juga di kalian atau teman-teman semuanya. Nah, kalau sama aku bener jujur nggak cocok karena banyak faktor-faktor yang mendukung nggak cocok juga. Walaupun aku udah berusaha nyaman, tapi ternyata ibu dan juga jawaban doa mungkin ya gak usah gitu, karena emang jam kerjanya aku mulai dari jam 8 dan di kontrak itu jam 4. Di kontrak jam 4 tapi nggak pernah pulang jam 4 gitu. Pulang itu selalu jam setengah 6, jam 6 sampai mungkin malam gitu. Jadi kayak dari ujung Sudirman sana sampai ke rumah aku yang di sini di perbatasan Kampar Pekanbaru itu sangat luar biasa ya. Ya begitulah. Jadi aku lebih memutuskan untuk bekerja di RRI dengan gaji yang sangat minim sekali. Ya, jadi aku kerja di HRD tersebut setelah aku lulus kuliah. Luar biasa. Aku mendapatkan luar biasa. Banyak teman-teman aku yang saat ini mungkin belum ada rezekinya untuk bekerja, aku udah dapat rezeki duluan untuk bekerja. Itu yang luar biasa. Jadi teman-teman semangat juga. Kenapa aku pergi dari ataupun resign dari perusahaan tersebut, bukan berarti nggak cocok, tapi karena emang aku udah berusaha untuk menyatukan hati aku dengan perusahaan tersebut. Jadi untuk memilih pekerjaan, teman-teman juga harus wanti-wanti lagi agar bisa mendapatkan pekerjaan yang kita nanti nyaman mengerjakannya dan tanpa ada paksaan apapun. Nah, untuk pertanyaan teman-teman yang menyangkut apa aja sih pertanyaan ketika aku wawancara sehingga aku lulus menjadi HRD, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan ketika bagaimana trik gitu aku menjawab pertanyaan semua, dan kenapa mungkin aku bisa lulus, itu silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih.